Halo semuanya, perkenalkan nama saya Yosua Ridwan Pandudian dengan NIM 202303066 dari Prodi PJKR 2023B. Jadi di sini saya akan mengerjakan tugas UAS saya, yaitu tugas mata kuliah statistik. Jadi di sini ada beberapa data yang akan saya kerjakan menggunakan SPSS. Di sini yang pertama itu analisis deskriptif statistik, analisis statistik inferensial, uji asumsi klasik regresi, dan korelasi dan regresi. Baiklah teman-teman, kita masuk ke bagian A, yaitu analisis deskriptif statistik. Nah, kita akan copy paste di sini. Kita masuk ke ini, kita berat badan. Variable view, berat badan, jenis kelamin, ganti string, desimal. Di sini kita view, kita copy paste data yang tadi, kemudian kita masuk ke analyze, kita masuk ke deskriptif frekuensi, kita masuk ke berat badan, kita masukkan ke variable statistik, kita masuk ke statistik, kita masuk ke median, untuk persentil kita masukkan 10, kita add, kemudian kita masukkan lagi 90, kita add, standar deviasi kita centang semua di sini. Oke, kemudian continue, kita search menggunakan histogram, show normal curve on histogram, kita continue, kita oke. Nah, sini menunjukkan nilai 50 itu ada 8 orang, nilai 5 itu ada 8 orang, dan nilai 70 itu ada 2 orang, jadi 16 8 tambah 8 16 tambah 2 ada 18, jadi valid ada 18 total. Nah, sini minimum itu 50, nilai maksimum itu 70. Setelah masuk ke frekuensi, kemudian kita masuk ke input lagi, kita analyze menggunakan deskriptif. Nah, sini berat badan kita pindahkan ke variable S, ada options, kurtosis dan scale mesh boleh. Sini pun bisa kita centang, kita continue. Oke. Nah, ini dapat kita lihat bahwa nilai validnya itu ada 18 nilai, range-nya ada 20, antara nilai minimum itu 50 dan maksimum itu 70, berarti nilai range-nya itu, nilai tengah itu 20. Selisih untuk main di sini adalah nilai rata-rata dari berat badan itu 58,89. Dan kita masuk ke analisis berikutnya, itu analisis explore. Sini kita masuk ke analyze, masuk ke explore. Nah, sini berat badan ini adalah berat badan yang kita masukkan jenis kelamin ke bawah, statistik deskriptif 95%, plots-nya oke, kita langsung saja. Nah, ini adalah data output dari explore. Kita lihat di sini
explore. Di sini ada 100%, 100% laki-laki itu ada 11 dan perempuan itu ada 7. Valid berarti missing ini kesalahan, tidak ada kesalahan di sini 0%. Dan untuk min perempuan itu di 58,57, sedangkan untuk laki-laki minnya 59,09. 9,09. Nah, setelah itu kita kembali ke input, kita masuk ke cross tab di sini. Berat badan kita masuk ke row, jenis kelamin ke kolom, kemudian exact, oke, statistik, correlation tidak perlu, kita langsung saja. Nah, di sini dapat kita lihat bahwa data menunjukkan berat badan 50 itu ada 5 laki-laki dan 3 perempuan, total 8. Berat badan 65 itu ada 4 laki-laki dan ada 4 perempuan, jadi total 8. Berat badan 70 itu laki-laki 2, perempuan 0, jadi ada 2, jadi total semuanya 18. Ini valid 100%. Nah, kemudian kita masuk ke data analisis Chi-square, tapi kita menggunakan data ini, pekerjaan, pendidikan, dan jenis kelamin. Nah, kita kembali ke input data, ini kita hapus. Clear. Ada pekerjaan, pendidikan, dan jenis kelamin. Oke, masukkan pekerjaan, pendidikan, dan jenis kelamin. Jenis kelamin di sini kita pakai string. Untuk pekerjaan kita nolkan, pendidikan kita nolkan desimalnya. Kita masuk ke data view, kita copy paste data yang sudah kita ambil tadi. Pekerjaan, oke. Oh ya, pekerjaan ini bisa kita ganti dengan string. Pendidikan juga kita ganti dengan string, karena dia bukan berupa angka ya. Nah, kita pas. Nah, ini sudah pas. Kita masuk ke analyze, kita masuk ke descriptive, kita masuk ke cross tab. Pekerjaan, pendidikan, jenis kelamin. Nah, kita masuk ke statistik, kita pilih Chi-square sini, dan salesnya kita dari ini kita menganalisis untuk tahu. Oke, kita oke kan. Nah, ini dia output dari cross tab menggunakan Chi-square. Ini cross tab, sedangkan ini cross tab menggunakan Chi-square. Jadi di sini totalnya ada 18. Nilai signifikannya 0,40, 0,19% Chi-square, artinya dia signifikan karena dia berada di bawah 0,05. Sedangkan ini 0,04 dan di sini 0,01. Dan di sini juga sangat terlihat bahwa hubungan pekerjaan dan jenis kelamin itu nilai signifikannya 0,02, si 0,00, jadi dia signifikan. Jadi saya tidak tahu data selain ini, karena
perintah yang disuruh adalah untuk mencari chi-square-nya. Nah, jadi ini signifikan. Baiklah teman-teman, kita sekarang lanjut ke bagian B, yaitu analisis statistik inferensial. Kita ambil data sebelum dan sesudah. Di sini kita masukkan ke variabel view sebelum dan sesudah, dan di sini tetap numerik desimalnya kita nolkan, dan data view di sini kita ambil data di Excel tadi, kita pindahkan copy paste di sini. Nah, setelah itu kita masuk ke analyze, kita masuk ke compare means, kita masuk ke pirate sample t-test. Untuk sebelum itu kita masukkan ke variabel pertama, untuk sesudah kita masukkan ke variabel kedua. Setelah itu kita tekan OK. Nah, di sini terdapat min 69,56. Itu adalah rata-rata nilai sebelum, dan 74,39 itu rata-rata nilai sesudah. Dan untuk nilai signifikan, intinya ada pengaruh yang signifikan antara data sebelum dan sesudah. Kemudian di sini juga signifikan di toiletnya juga menunjukkan 0,000, artinya di bawah 0,05, yang artinya signifikan. Kemudian kita masuk ke analyze, kita lebih meyakinkan menggunakan one sample t-test. Nah, di sini sebelumnya data seperti ini, sebelum dan sesudah kita masukkan ke sini dua-duanya. Untuk test value-nya kita masukkan 80. Oke. Nah, ini dia. Untuk data sebelum itu ada 18 dengan min 69,56, dan sesudah itu dengan 18 74,39 rata-ratanya. Nah, di sini juga signifikannya ada 0,00, yang artinya mereka ini jika di test value dengan 80 itu nilainya signifikan begitu. Dan untuk selanjutnya kita lanjut ke data yang kedua, itu data tinggi, berat, dan jenis kelamin. Kita masuk ke input. Di sini variable view kita clear dulu, kita ganti dengan data yang di sini tadi, ada tinggi, berat, dan jenis kelamin. Ada tinggi, berat, dan jenis kelamin. Nah, jenis kelamin kita ganti string karena ini bukan bersifat angka. Untuk desimal di sini kita 0, dan di sini kita nolkan juga. Kita masuk ke data view, kita paste data yang dari Excel tadi. Nah, kita sudah dapat datanya di sini, kita masuk ke analyze. Nah, di sini perintahnya uji T untuk 2 sampel independen bebas. Jadi kita menggunakan analyze, yaitu compare means menggunakan independent sample t-test. Nah, untuk tinggi dan berat kita masukkan di test variable, dan jenis kelamin kita masukkan ke bawahnya, grouping variable. Karena di sini masih data-datanya, kita masukkan ke define groups laki-laki. Di sini mengikuti data yang di sini ya, agar tidak terjadi error. Di sini perempuan. Oke, kita continue. Setelah itu optionnya 95, bootstrap tidak perlu. Setelah itu kita tekan OK. Nah, dapatlah hasilnya, grup statistiknya dan independent sample testnya. Di sini kita lihat bahwa nilai signifikannya 0,088, di signifikan tinggi terhadap jenis kelamin itu signifikan, sedangkan berat terhadap jenis kelamin itu 0,551, berarti di atas 0,05, yang artinya tidak signifikan. Dan kita lihat juga di sini untuk laki-laki itu ada 11 orang, dan untuk perempuan itu ada 7 orang. Rata-rata tinggi badannya 166,64, rata-rata berat badannya untuk laki-laki 69,27,
sedangkan untuk perempuan 67,57, sedangkan standar errornya dapat kita baca di sini. Dan di sini kita lihat signifikan, kita lihat jadi data ini tidak signifikan ya guys, karena dia lebih tinggi daripada 0,05, sedangkan ini 0,8, sini 0,8, 0,5, 0,5. Jadi data ini tidak signifikan gitu. Setelah itu kita kembali masuk ke uji T menggunakan titik potong cut point. Uji T menggunakan titik potong. Oke, kita masuk kembali, kita masuk ke analyze, kita masuk ke compare means, kita masuk ke independent stability test. Untuk option di sini 95, oke, sudah pas. Oke lagi, itu 150. Ini adalah cut point ya. 150. Oke. Lalu kita Nah, ini adalah data uji T 2 sampel independen, sedangkan yang di bawah ini adalah output dari menggunakan cut point atau titik potong. Sini ada gambarnya, cut pointnya begitu. Sekarang kita lanjut ke data yang selanjutnya, yaitu data yang berwarna merah menggunakan one way ANOVA. Nah, jadi kita masuk lagi ke input, kita hapus dulu data di sini dan kita clear. Ini kita masukkan unit, dan di sini kita masukkan shift, karena shift kerja, shift, dan kita masuk. Kemudian kita kembali, kita ambil data di sini, kita copy semuanya, kita masuk ke sini, masukkan ke unit. Pada review kita keluarkan desimalnya untuk unit, dan shift juga begitu. Kemudian ini kita isi manual bahwa ini shift pertama, kita isi manual saja. Oke, dan yang ke bawah ini kita ambil data shift kedua, RP, data shift kedua. Oke, sudah berlebih, kita saja. Kemudian kita lanjut ke data yang ketiga, itu shift ketiga, kita copy di sini. Nah, ini shift ketiga. Oke, sudah berlebihan, kita terus. Oke, kemudian kita langsung masuk ke analyze, kita ke compare means, ke one way ANOVA. Unit kita masukkan dependent, sedangkan shift kita masukkan ke faktor. Nah, oke, sebelum kita menganalisa di sini,
kita ke variable view dulu. Sini kita isi, karena variable pertama itu shift 1, variable kedua itu value kedua itu shift 2, dan ketiga itu shift 3. Nah, itu kita tekan OK. Nah, setelah itu kita masuk ke analyze, kita masuk ke compartments, kita masuk ke one-way ANOVA, kita masukkan unit ke dependent dan shift ke faktor. Nah, setelah itu kita tidak perlu apa-apa di sini. Boleh kita tambahkan 2K dan Bonferroni. Kemudian kita signifikan level 0,05 dan continue. Kemudian kita lihat. Nah, unit menyatakan bahwa nilai ANOVA-nya di sini adalah 0,711, yang artinya bahwa ini tidak signifikan, nilainya tidak signifikan antara shift kerja karyawan 1, shift kerja karyawan 2, dan shift kerja karyawan 3 itu tidak signifikan. Karena nilai signifikannya itu berada di atas 0,05, sedangkan ini 0,7, artinya dia tidak signifikan. Oke, ini adalah Pyret sample t-test, ini one sample t-test, ini independent sample t-test, ini menggunakan cut point 150, dan ini one-way ANOVA. Lalu semuanya, jadi sekarang kita masuk ke bagian C, yaitu uji asumsi klasik regresi. Kita masuk di data SPSS, masukkan data SPSS di sini, kita masuk ke analyze, kita masuk ke regresi, kita masuk ke linear. Untuk Y kita masukkan ke dependent, dan untuk X kita masukkan ke independen. Nah, di sini karena kita mencari uji normalitas, maka kita akan mencari histogram dan normal probability plotnya. Oke, kita oke. Nah, jadi di sini kita lihat bahwa data ini tidak terlalu terdistribusi normal atau tidak terdistribusi normal. Kenapa? Karena diagram ini menunjukkan ketidakadanya mengikuti garis dari ini regresinya. Jadi dia tidak terdistribusi normal, dan ini juga tidak terdistribusi normal. Kemudian kita lanjut ke one sample Kolmogorov-Smirnov. Kita masuk ke sini, ke input, kita masuk ke analyze kembali, kita masuk ke regresi, ke linear. Nah, ini tetap kita masukkan di situ. Untuk statistiknya Kolmogorov di sini kita lihat sini kita ambil standarisnya, kita hidupkan. Oke, itu kita lihat. Nah, lihat di sini, kita masuk ke analis kembali, regresi, ke linear, kita ke
bukan, kita masuk ke analyze, masuk ke non parametric test, legacy dialog, sampel Kolmogorov Smirnov, standar risetnya kita pindahkan. Oke. Nah, ini adalah hasil dari Kolmogorov Smirnov. Kemudian kita masuk ke multicollinearitas. Kita kembali masuk ke sini, kita masuk ke analyze, kita masuk ke regresi linear. Setelah kita masuk ke regresi linear, kita model fit dan estimate-nya kita matikan. Plotnya, oke. Model fit dan estimate-nya kita matikan, kita hidupkan collinearity diagnostic. Nah, itu kita akan mendapatkan hasil. Nah, ini adalah nilai koefisien dan tesnya ini. Dan kita lanjut ke heteroskedastisitas. Kita masuk kembali ke data, kita masuk ke analyze, masuk ke regresi, masuk ke linear, Y kecepatan berlari, dan kita ke plots, masuk ke jepret, untuk reset dan jepret X, reset di Y, kita continue, kita oke kan. Nah, ini adalah hasil dari uji normalitas. Ini uji Kolmogorov Smirnov, ini hasilnya. Ini multicollinearitas, dan ini adalah hasil dari heteroskedastisitas. Jadi apabila titik-titik ini menyebar, artinya dia normal. Gitu. Jadi teman-teman, sekarang kita masuk di bagian yang keempat, yaitu korelasi dan regresi. Jadi di sini kita masuk ke data langsung. Sini sudah ada data. Yang pertama itu kita langsung ke analyze, kita masuk ke correlate, ke bivariate, umur dan berat badan kita pindahkan ke variabel sini. Kita menggunakan person. Kita oke. Nah, di sini kita lihat bahwa nilai situ toiletnya 6,39 atau 0,6. Artinya dia melebihi 0,5. Artinya ini datanya tidak ada hubungan antara umur dan berat badan, ini tidak ada hubungan, atau tidak signifikan, atau tidak ada korelasi begitu. Kemudian kita masuk ke data yang kedua, penjualan dan kelompok. Ini menggunakan Spearman dan Kendall. Masuk penjualan dan kelompok, clear penjualan dan kelompok.
Oke, ini desimalnya. Oke, kita copy paste di sini. Nah, menggunakan Spearman dan Kendall, kita analyze menggunakan correlate, bivariate, personnya ini kita pindahkan ya, kelompok dan penjualan itu kita pindahkan menggunakan Kendall, kelompok kita pindahkan sini. Nah, Kendall dan Spearman, jadi kita oke. Nah, jadi kita telah melihat datanya di sini. Kendall, penjualan dan kelompok ini memiliki signifikan tidak ada. Di Spearman juga nilai signifikannya tidak ada. Jadi dapat kita katakan bahwa ini berpengaruh karena dia di bawah 0,05. Kemudian kita lanjut ke data yang ketiga, berat badan dan kecepatan berlari. Tapi di sini kita akan menganalisis regresi sederhana. Kita menggunakan regresi sederhana. Jadi kita berat badan X, kecepatan berlari Y. X sama dengan berat badan, Y kecepatan berlari. Nah, oke, berikutnya kita nolkan, kita view, ini kita analyze langsung. Kita menggunakan regresi karena yang tadi korelasi, sedangkan ini regresi linear sederhana. Nah, X itu kita masukkan ke independen, kecepatan berlari Y itu kita masukkan ke dependen. Nah, statistik kita bisa menggunakan R². Repeat, estimasi, dan plot juga boleh. Save. Oke. Sebelum kita upkan standardisnya. Oke, kita tekan oke. Ini menunjukkan bahwa regresi colinarity ini koefisien toleransi itu berada di 1000. Dan kita sekarang masuk ke data yang keempat, itu linear berganda. Umur, kecepatan, umur, berat badan, dan kecepatan berenang. Tambah X-nya, umur, berat badan, X1, X2, Y, kecepatan berenang. Kecepatan berenang. Oke. Ini regresi linear berganda. Jadi, nah ini dia datanya sudah ada, tinggal masuk ke regresi, ke linear. Berat badan dan berat badan kita masukkan sini, kecepatan berenang kita masukkan ke atas. Nah, kita lihat. Nah, sini
adalah hasil dari regresi linear berganda. Nah, dapat kita lihat collinearity diagnostiknya. Koefisiennya di sini 0,0996. Nah, ini adalah hasil dari analisis data menggunakan korelasi dan regresi. Mungkin hanya ini video yang dapat saya lakukan dan dapat saya praktikkan. Mohon maaf jika ada kekurangan ataupun kesalahan dalam proses analisis data kali ini, dan ini adalah hasil data yang telah saya uji. Datanya ada di sini, dan ini adalah video rekaman saya untuk ini. Sampai berjumpa di video-video selanjutnya. Saya mengucapkan terima kasih banyak kepada kita semua. Bye-bye.